Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hamdan wa syukron lillahi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, berupa nikmat sehat yang berlipat. Salawat serta salam selalu tetap tercurah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, pengikutnya sampai akhir zaman. Sebelum saya mulai ceramah ini, saya punya pantun. Beli makan di Cikidi, makin lama makin panas. Punya kesempatan kali ini ceramah saya membahas hukum minum minuman miras. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Al Umara, saya dari kelas 11 IPA 2. Sesuai dengan pantun saya, di sini ceramah saya bertemakan larangan alkohol. Wahai sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam hadir di tengah-tengah umat yang dibawa oleh Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak serta merta mengharapkan khamr atau bisa disebut minuman keras ataupun alkohol. Awal mula khamr atau minuman keras ini masih dikonsumsi oleh para sahabat. Ketika itu, sahabat Abdurrahman bin Auf menyuguhkan khamr kepada sahabat. Ketika itu, tibalah waktu sholat maghrib. Lalu mereka melakukan sholat maghrib berjamaah. Salah satu dari mereka menjadi imam dan badan imamnya oleng, dan ketika membaca ayat Al-Quran ada kesalahan dan ada yang kurang dari bacaannya. Dari semua peristiwa itu turunlah surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Dari ayat tersebut langsung melarang sholat ketika dalam kondisi mabuk. Artinya, khamr dapat menghilangkan akal sehat sehingga kekhusyuan dalam sholat dan amaliyah, rukun, wajib, dan sunnah sholat terganggu sehingga tidak sah dalam beribadah. Dan sesungguhnya meminum minuman keras adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Hukum khamr itu beruntun, mulai dari si pembuat minuman tersebut, orang yang menjual khamr, orang yang memberikan khamr, orang yang menjugakan khamr, sehingga orang yang meminum khamr. Semuanya akan dihukum oleh Allah. Walaupun hanya memberikan atau menyuguhkan dan dia tidak meminumnya, karena khamr ada di meja atau di hadapan si peminumnya, jadi akan mendapatkan hukuman dari Allah. Kita sadari bersama, masih banyak orang yang menganggap remeh tentang dosa minum minuman keras, sehingga seringkali kita jumpai seseorang tekun menjalankan sholat, namun jika bertemu dengan temannya yang dalam suatu acara, lalu ia ketika ditawari segelas minuman keras, dia menganggap meminum minuman keras sedikit saja, walaupun sedikit saja, dia itu berpikir boleh atau dimaafkan. Padahal sesungguhnya sedikit atau banyak namanya minuman keras tetap saja diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap minuman yang memabukkan itu haram, banyaknya atau sedikit tetap saja haram. Hendaknya kita berhati-hati meminum minuman keras, sebab meminum minuman keras yang memabukkan itu merupakan pakar kekejian dan sebagai sumber dosa. Iman dan khamr tidaklah dipertemukan dalam tubuh manusia. Pasti salah satunya akan dikeluarkan dan dikalahkan. Jika kita meminum khamr atau minuman keras, pasti iman kita akan lepas. Jika iman kita kuat, maka kita tidak akan sudi meminumnya. Diterangkan dalam hadis bahwa bau harum surga itu sudah dapat dirasakan sejauh 500 tahun perjalanan. Namun, ada golongan manusia yang tidak dapat menciumnya. Mereka diantaranya adalah
golongan orang yang meminum minuman keras. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memberi makan peminum minuman keras sekalipun hanya sesuap, maka ular dan hewan lainnya akan menggigitnya di hari kiamat. Sebagai balasan dari Allah, barang siapa yang memberi hutang kepada peminum minuman keras, berarti ikut membunuh orang beriman. Barang siapa yang duduk di tengah-tengah kumpulan pesta minuman keras, maka kelak di hari kiamat akan dibutakan dan dibesarkan oleh Allah. Demi Allah, ia dikutuk dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, dan ia kafir terhadap segenap kitab tersebut. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 10 kerugian yang menimpa kepada orang yang minum minuman keras. Di antaranya ialah yang pertama, menduduki derajat orang gila, jadi menjadi bahan tertawaan orang maupun anak kecil, dan tidak bermoral. Sebab diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa di kota Baghdad di negara Irak pernah ada seseorang pemabuk yang tidak sadarkan diri. Ia buang air kecil di tengah jalan, namun yang kemudiannya dibuat wudhu air kencing itu, lalu ia membaca doa wudhu. Dan yang kedua, pemabuk akan mendapatkan kerugian materi karena menuruti kesukaannya bermabuk-mabukan, ia lupa bekerja dan akalnya menjadi tidak sempurna. Dan yang ketiga, dapat menimbulkan permusuhan antar teman pemabuk. Banyak kejadian yang bisa kita lihat di televisi, di mana ada seseorang tega menikam temannya sendiri sampai tewas karena mabuk dan merasa tersinggung hanya karena diolok-olok. Dan yang keempat, seorang yang mabuk-mabukan akan terjebak pada perbuatan zina. Minuman keras dan perzinaan tidak dapat dipisahkan. Kedua maksiat itu saling terkait. Seorang yang suka mabuk-mabukan maka akan suka pula berzina. Dan yang kelima, orang yang suka mabuk-mabukan akan menjadi lupa, dan yang kelima, seorang yang mabuk-mabukan akan menjadi lupa dalam mengingat Allah, lupa menjalankan kewajiban sholatnya, sebab imannya sudah melayang dikalahkan oleh alkohol. Dan yang keenam, orang yang suka bermabuk-mabukan dianggap sebagai perintis kejahatan, sebab dalam keadaan mabuk ia akan merasa ringan melakukan berbagai kemaksiatan. Ketujuh, menunggu malaikat hafadzah. Dan yang ketujuh, menunggu malaikat hafadzah karena memaksanya ke tempat fasik dan berbau busuk. Dan yang kedelapan, bagi para peminum alkohol akan mendapatkan hukuman jera sebanyak 80 kali di negara muslim. Itu akan dapat hukuman dipukul sebanyak 80 kali di negara muslim. Namun di negara kita tidaklah seperti itu, sehingga hukumannya kelak akan diterima di akhirat. Tentu saja, tapi tentu saja lebih berat dan pedih dibanding 80 kali pukulan. Dan yang kesembilan, orang yang sekali saja meminum minuman keras, mabuk atau tidak sedikit atau banyak, maka doa dan amal kebaikannya akan ditolak selama 40 hari lamanya. Dan yang ke-10 yang terakhir, orang yang suka mabuk-mabukan akan menerima musibah baik langsung di dunia maupun kelak di akhirat. Di hari kiamat nanti, ia akan dimasukkan ke neraka dan dipaksa untuk meminum air nanah yang sangat panas. Na'udzubillah min zalik. Itulah keburukan yang diakibatkan dari meminum minuman keras. Selain mendapatkan hukuman dari negara, meminum minuman keras pun mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mendapat siksa api neraka. Seringkali orang tergoda untuk meminum minuman keras karena mereka ingin terlihat keren. Seringkali pula terjadi orang terseret ke sana karena sahabatnya menawarinya nawarinya dan dia mau diejek.
Jika tidak minum, dalam hal seperti inilah perlu diperhatikan juga ceramah-ceramah agama yang seperti saya sampaikan sekarang mengenai larangan minum alkohol. Seorang sahabat yang membuat kita terjerumus ke dalam dosa bukanlah sahabat yang layak dipertahankan. Selain itu, jangan sampai pula rasa malu kita terhadap manusia mengalahkan rasa malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari hal-hal negatif, didekatkan dengan orang-orang yang bisa mengajak kita ke arah yang positif. Oke, jadi sekian dari ceramah saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.